Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini saya sedang menayangkan sekitar kuburan yang disinyalir kuburan Nabi Hud yang ada di Yaman, yang ada di Yaman, di Tarim. Mereka mendapatkan kuburan ini melalui mimpi. Jadi hanya berdasarkan mimpi. Berarti kebanyakan orang-orang Yaman ini masih sangat kental dengan keyakinan tahayul. Kenapa bisa disebut kental dengan keyakinan tahayul? Jika dicermati dari penghuni di Yaman ini atau penduduk di Yaman ini masih berada di dalam lingkaran pemahaman agama, adat, kebiasaan yang terdapat dalam adat. Memang sejak dahulu kala, sebelum atau prasejarah Islam, menyembah kuburan ini sudah biasa menjadi kebudayaan di seluruh dunia. Itu. Jadi menyembah kuburan ini sudah biasa menjadi kebudayaan di seluruh dunia, tradisi mereka itu. Nah, begitu Islam masuk, kemudian banyaklah unsur-unsur Islam yang dibawa ke dalam tradisi kuburan, yaitu dikaitkan dengan wali, dikaitkan dengan orang yang maksum dan sebagainya, yang menurut mereka sudah sampai pada tingkatan maksum. Seperti yang terdapat di dalam gambar ini, Anda lihat di gambar ini adalah kuburan Nabi Hud menurut mereka. Keyakinan mereka ini adalah kuburan Nabi Hud. Mereka datang dari seluruh penjuru di Yaman, tujuannya tidak lain untuk mengkeramatkan kuburan semata, dengan berhujjah bahwa mereka ini ziarah kubro. Saya tidak bisa membayangkan itu. Seandainya ini kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak umat Islam yang akan seperti ini seandainya tidak dijaga oleh askar-askar yang ada di Arab Saudi itu. Saya tidak bisa membayangkan orang akan sujud dan menyembah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini padahal kuburan Nabi Hud dan masih melalui proses mimpi. Bukan benar-benar kuburan. Kalau kita lihat di Indonesia ini banyak kuburan Habib palsu ya, yang sudah dilakukan penyelidikan, dibongkar, ternyata tidak ada kuburannya gitu. Nah, mudah-mudahan di Yaman ini juga ada yang seperti itu. Keinginan untuk melihat dengan nyata, ada usaha yang gigih dan kuat untuk mengetahui sebenarnya apa yang terdapat di dalam kuburan yang disinyalir kuburannya Nabi Hud ini gitu. Agar umat tidak terpesona oleh banyaknya orang yang datang. Pada akhirnya memang betul yang dicurigai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdun kuburiyun ini akan muncul. Hamba-hamba kuburan ini akan muncul ke permukaan. Mereka berdasarkan rasa cinta yang berlebihan tersebut kepada Nabi Hud, mengagung-agungkan kuburan Nabi Hud melebihi segalanya gitu. Jadi kita tidak bisa mengisah. Sedangkan kalau kita lihat di Mekah, ya, di Mekah itu kalau tidak salah ada namanya di Jeddah, itu kan ada kuburan Nabi, ada apa, kuburan Siti Hawa ya, kuburan yang disinyalir kuburan Siti Hawa. Entah kalau kuburan ini berada di bawah naungan para kuburiyun, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kuburan Siti Hawa itu dikeramatkan. Bagaimana kuburan Aisyah dikeramatkan. Bagaimana kuburan
istri-istri Rasulullah itu semuanya dikeramatkan, termasuk kuburan putrinya Siti Fatimah. Bagaimana dikeramatkan? Kita lihat saja kuburan yang ditemukan lewat mimpi diramaikan seperti ini. Apalagi kalau kuburan yang nyata-nyata ada seperti kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat kuburan-kuburan semacam ini memang cukup laris kalau dijadikan objek wisata gitu. Makanya kalau di Indonesia itu ada biro perjalanan religius namanya, yaitu wisata religius yang dilakukan oleh biro-biro tertentu, ujung-ujungnya ke kuburan gitu. Kalau di Indonesia yang dikeramatkan ini Wali Songo, dikeramatkan sedemikian rupa. Ada juga istilah ziarah kubro dan sebagainya gitu di Indonesia ya. Mengkeramatkan kuburan melebihi, yaitu masjid Allah. Padahal kita dituntut, kalau di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi tidak disebutkan innama ya'muru kubura. Ya. Tidak dikatakan sesungguhnya yang memamurkan kuburan-kuburan, ya. Nabi Allah, Anbiya Allah misalnya, kuburan para nabi, man amana billah wal yaumil akhir. Tidak. Yang ada innama ya'muru masajidallah. Nah, itulah sebabnya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu dikuburkan di kuburan di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan dijaga ketat supaya tidak dikunjungi oleh para kuburion di zaman Rasulullah. Walaupun itu tidak ada yang mendatangi. Jadi kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu kuburan terpelihara dengan rapi, benar-benar fungsinya kuburan. Yang sekarang ini kuburan itu benar-benar berfungsi sebagai Tuhan. Mereka meyakini bahwa mereka ini datang ke kuburan dengan pakai umbul-umbul, pakai bendera dan sebagainya, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Allah Ta'ala tidak, tapi mereka mengagungkan kuburan. Sama halnya dengan yang terjadi di Karbala, yang konon di situ ada kepala Husain. Jadi banyak kuburan-kuburan di dunia ini yang dimuliakan ya. Dan di Yahudi juga seperti itu. Banyak kuburan tokoh-tokoh Yahudi yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga kaum Nasrani, banyak yang memuliakan jejak perjalanan dari Yesus gitu. Jadi banyak sekali ya, yang tentunya bagi kita kaum muslimin perlu sekali filter dari berita-berita yang tidak benar dan menjauhkan kebiasaan-kebiasaan yang salah tersebut. Jadi jangan ditiru kuburan seperti ini, jangan ditiru. Berpegang teguh kepada Quran. Kuburan itu, saya sendiri pernah mendatangi kuburan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi dia tidak seperti ini. Jadi kuburan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak seperti ini. Dijaga ketat di sana itu. Bahkan biasa-biasa saja kuburannya. Berbeda dengan kuburan Kiai Haji Mas Mansur yang ada di Sunan Ampel, itu dikeramatkan. Nah itu barangkali ya dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Allah membimbing kita tetap berada di agama yang lurus, agama siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.